Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang kami hormati, pertama-tama Shahibul Bait yang punya hajat Bapak RT 3 beserta para pengurus musola At-Taqwa ya? At-Taqwa. Yang kami hormati Bapak Zulham Firdaus sebagai anggota dewan yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, membawa maslahat buat masyarakat. Yang kami hormati Ustadz Awang Anwaruddin SPD, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT 0102, juga Ketua DKM Masjid Nurul Islam Bapak Haji Cecep Saiful Anam, Bapak Haji Sarpan Ketua Pengajian, Bapak Amil Miin, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu dan sama sekali tidak mengurangi rasa ta'zim dan simpatik saya kepada para jamaah. Ini alhamdulillah kita ada pada malam tahun baru 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah dan akhir hidup kita nanti, karena kita sudah istiqomah, insya Allah akan menghadap Allah dengan husnul khotimah. Ini malam tahun Muharram, bulan Muharram itu kalau di daerah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur dan beberapa tempat lain memang diyakini sebagai malam yang keramat. Namanya malam 1 Suro. Kenapa Suro? Betul kata Ustadz Awang tadi, Suro itu berasal dari kata-kata Asyura atau Asyura, panjang ainnya Asyura. Dan ada juga nama hari yang ke-9 namanya Tasu'a. Tasu'a berasal dari kata-kata tis'ah, sedangkan Asyura berasal dari kata-kata ashrun atau ashroh, artinya 10. Kenapa disebut bulan Syuro? Ya karena ada bulan atau ada hari Asyura. Menurut syariat Islam, ajaran Rasulullah, beliau membiasakan diri untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Yang kemudian juga dikenal sebagai hari anak yatim. Ketika Rasulullah SAW ternyata mendapat informasi bahwa kaum Nasrani Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini, maka beliau menganjurkan betul agar beda dengan orang Yahudi Nasrani. Maka beliau sambil mengatakan, lain buqitu ila qabilin la sumannat tasi'ah. Andai saja, seandainya tahun depan, kata Rasulullah, seandainya tahun depan saya masih diberikan kesempatan hidup, saya pasti akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Kenapa? Karena tanggal
10 orang Yahudi Nasrani juga berpuasa. Ketika dikonfirmasi kenapa Yahudi berpuasa, karena tanggal 10 Asyura ini hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bihi minkum. Nahnu ahaqqu bihi minkum. Kami lebih berhak untuk ikut bersyukur merayakan berpuasa pada tanggal 10 ini ketimbang kalian. Lah karenanya tanggal 10 Asyura mudah-mudahan kita semuanya bisa sempat berpuasa. Syukur-syukur pada tanggal 9-nya juga. Karena apa? Karena yang tanggal 9 Rasulullah tidak kesampaian berpuasa. Hanya karena sudah berazam, sudah mengatakan lain buqitu ila qabilin la suman naqtasi'a tadi, maka para ulama menganjurkan betul puasa 2 hari. Kita dianjurkan tampil beda dengan Yahudi Nasrani. Contohnya secara fisik, orang Yahudi gemar miara kumis, maka orang-orang Islam bukan kumis yang dipelihara tapi jenggot. Gitu. Tapi ngomong-ngomong jenggot ini ya lihat suasananya. Kalau hanya 2 helai jangan dipelihara. Enggak lucu. Kalau agak tebel gitu itu bagus ya dipelihara, bahkan dianggap sebagai sunnah. Kenapa? Karena waktu wudu bisa tahlilul lihya. Bisa begini nih. Dengan tangan waktu wudu bisa tahlilul lihya. Ini Pak Komar ini jenggotnya bagus. Ya. Tapi jenggot orang yang sudah bau tanah. Karena putih gitu ya. Jadi bagus kalau udah putih semua malah keren. Kalau saya pelihara saya masih 2 warna, masih 2 warna. Ada hitam, ada putih. Nanti kalau sudah putih semua akan saya saingi di pasar Komar. Piara jenggot. Nah, ini memiara jenggot itu sampai dikatakan sunnah karena apa? Waktu wudu bisa tahlil dia. Pakai cincin juga sunnah. Ini apa nggak? Ada abang bawa pakai ya. Pak Jaja lah. Pak Jaja ini contohnya. Tapi kalau beliau cincinnya cincin pengasihan. Jadi cincin juga sunnah karena apa? Karena waktu wudu disunahkan untuk muter-muter gini ya. Nah, kalau gak ada cincin yang diputar apa? Nah, jadi itu jenggot disunahkan karena biasanya tahlil, cincin disunahkan supaya bisa muter, gitu. Ya saya nggak pakai hari ini lupa gitu ya. Biasanya baca beduk ini nggak di Pak RW pernah Pak RW. Wah mantap bacanya. Jadi itu juga sunnah cincin, jenggot, gitu ya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, bulan Syuro ini orang-orang Jawa betul-betul mengkeramatkan sampai kemudian penghulu-penghulu di Jawa nganggur, praktis nganggur selama bulan Syuro. Kalau di Betawi masih banyak yang masih sama juga ya. Nah, jadi sini juga sebagian begitu. Tapi masyarakat yang modern sekarang ini tidak lagi ya ditabrak terus. Karena apa? Urusannya kalaupun nggak mau menikahkan hanya karena gedungnya nggak ada. Kalau sekarang. Tapi kalau orang Jawa betul-betul menikahkan nggak mau, bangun rumah nggak mau, bangun jembatan nggak mau, termasuk hitanan juga nggak mau. Kalau sudah bulan Syuro. Karena bulan Syuro dianggap sebagai bulan yang gawat, kelipat-lipat, wingit kepati-pati, jalmo moro jalmo mati, setan moro setan mati, iblis moro iblis mati. Begitu. Bahkan mereka punya mitos yang luar biasa. Ya, ini dianggap sebagai bulan yang banyak hal-hal aneh katanya gitu. Sampai mereka malam ini di Jogja pada nyuci keris. Nanti kita juga cuci kerisnya ya. Dan memang itu sunnah kalau sudah habis dipakai ya, jangan langsung tidur lah. Ya. Jadi cuci, wudu minimal. Kalau mandinya ntar, mandinya boleh sebelum subuh dengan niat sekaligus sunnah untuk hadir malam Jumat, hadir Jumat. Jadi kemarin dalam kajian fikih di Masjid Fatullah Uin sampai pada bagaimana mandi jinabah di hari Jumat itu digandeng dengan niat mandi sholat Jumat.
Itu kalau niatnya 2 boleh. Yang nggak boleh kalau niatnya mandi sholat Jumat padahal nyatanya jinabat. Sudah benar-benar jinabat malah kadang-kadang 2 ronde lagi. Itu tidak cukup dengan niat untuk mandi sunnah Jumat. Tetapi kalau niatnya 2 jinabat dan juga mandi Jumat bisa. Ini para ulama mengkajinya seperti itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, bulan Asyura ini banyak peristiwa-peristiwa besar, termasuk diterimanya tobat Nabi Adam, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api Raja Namrud, diselamatkannya Nabi Musa, diselamatkannya Nabi Yunus ya, yang dimakan ikan besar itu. Lalu banyak peristiwa-peristiwa, termasuk diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, diangkatnya oleh Allah ke langit karena beliau tidak wafat. Kalau Al-Quran mengatakan wama qataluhu wama sholabuhu walakin syubbihalahu. Mereka tidak berhasil membunuh dan menyalib Nabi Isa, tapi diserupakan pada orang lain. Ya, katanya Yudas yang disalib oleh mereka. Jadi ini beda antara Yahudi Nasrani. Ini semuanya sepakat terjadi pada bulan Muharram, bahkan peristiwa yang mengerikan yang menimpa cucu Rasulullah alaihissalam Sayyidina Husain itu terjadi di Karbala. Terjadi di satu tempat namanya Basrah di Karbala, itu oleh orang-orang Ahlul Bait diyakini sebagai hari yang sangat mengenaskan, sehingga sekarang yang kuat sekali Islamnya, bahkan kuat melawan Amerika ya Iran. Ya, bahkan kuat melawan Israel sampai sekarang. Itu sebenarnya Israel itu sudah habis sama Iran sebetulnya, tapi karena kemudian gencatan senjata, rakyat setempat demo itu jangan gencatan, habisin kan begitu. Lah cuman kalau habisin jangan-jangan nanti kiamat. Karena apa? Iran punya nuklir, Israel punya nuklir, perang nuklir. Jangankan yang nuklir sekarang, nuklir yang tahun 1945 yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki itu saja itu udah puluhan ribu orang meninggal. Kalau sekarang nanti insya Allah kalau seandainya terjadi perang nuklir, ngaji tutup. Ini arisannya ini nggak ada lagi tahun depan. Seandainya nggak berhenti. Jadi luar biasa ini efek perang dunia ketiga seandainya tidak gencatan senjata dan terus dihajar sama siapa? Iran. Iran luar biasa, kekuatannya luar biasa. Dia diembargo sekian lama, tapi betul-betul keimanan mereka. Mereka punya tokoh besar yang namanya Ayatullah. Ayatullah itu lebih besar dari ketua MUI. Kalau di sini ketua MUI nggak apa-apa, tapi kalau yang namanya Ayatullah itu mereka dianggap Ayatullah itu maksum, nggak salah, itu luar biasa. Jadi kekuatannya luar biasa. Seandainya dihabisin, kemarin ada desas-desus mau dihajar sama Israel. Ayatullah itu seandainya terjadi geger, pasti bisa perang nuklir. Nah, oleh karenanya Donald Trump-nya nggak setuju, karena kalau terjadi dihabisin, wah geger. Nah ini kalau terjadi geger ya libur ngajinya, karena udah kena meninggal semua, ya kena nuklir yang luar biasa dahsyatnya. Lah karenanya untung gencatan senjata, tapi didemo sama rakyat Iran yang tidak setuju karena sudah kurang ajar betul. Nah itulah. Jadi kita kadang-kadang berpikir kalau kita hidup di sana mungkin juga biasa perang. Tapi kalau kita kan nggak biasa perang ya. Kita biasanya ya damai gitu ya. Nah, karenanya kita ya mohon pada Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa mempertahankan iman dan Islam kita di tahun baru ini, bisa semakin baik keimanan keislaman kita semuanya. Dan terkait dengan Asyura tadi yang paling inti, hari ke-9 Tasyrik puasa, hari ke-10 puasa. Kalau Tasyrik nggak bisa ya 10 sajalah, itu bisa mengkafarati dosa 1 tahun. Kalau Arafah kemarin 2 tahun, dosa-dosa yang dilakukan 2 tahun dengan puasa Arafah selesai, disterilkan. Tetapi kalau yang hari Tasyrik, hari Asyura itu 1 tahun. Nah, karenanya ini termasuk bagian dari yang muakkadah untuk dilaksanakan sunnah puasa.
Sebetulnya hari ini terakhir saya puasa. Ya, setelah alhamdulillah nggak terasa setahun saya puasa persis. Tanggal 1 Muharram tahun 1446 saya mulai, dan sekarang tanggal 30 dan 1 Muharram ini saya selesai. Tapi masih punya utang 5. Kenapa? Karena Idul Fitri, Idul Adha saya nggak puasa. Karena haram puasa kan? Hari Tasyrik 3 hari juga nggak puasa. Saya nanti masih akan insya Allah berpuasa sampai hari besok, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Genap 360 hari, 365 hari. Jangan ditiru kalau nggak ada ijazah. Gitu. Tapi kalau pengen niru, ada ijazah dulu, nanti izin, dan insya Allah ada hikmahnya. Itu hikmahnya saya nggak pernah sakit, karena Rasulullah bersabda sumu taksihu. Dan itu sisi yang dohir. Sisi yang batin jangan ditanya. Ya, udah pasti. Jangankan puasa 1 tahun, puasa Senin Kamis saja, puasa hari Ramadan saja itu ada hikmah besar. Apalagi yang 1 tahun, apalagi yang sampai bisa 3 tahun. Nanti kalau bisa 3 tahun, insya Allah bisa terbuang. Gitu ya. Nah ini jangan ditiru, kecuali ada ijazah. Gitu ya. Jadi iya, jangan ditiru kecuali ada ijazah. Karena apa? Karena ini sebagian nggak sepakat. Kalau dalam kajian kitab somudani ya juz, boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai menjadi madorot. Makanya kuncinya harus sahur. Dan bagaimanapun, saya kadang ke Natuna, kadang ke Papua, ke berbagai tempat tetap puasa, tapi sahur saya pertahankan. Kalau hotel sampai nggak menyediakan sahur, saya cari pecel lele Lamongan, saya bungkus untuk sahur, untuk dibela-belain. Kalau nggak sahur lemes. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ini mudah-mudahan kita semakin baik di hari yang akan datang. Ya, kita tinggalkan 1446, lalu masuk 1447. Mudah-mudahan kita semakin berkah. Pak Dewan semakin bisa membawa maslahat buat masyarakat kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita semuanya Mushola Nurul Iman, Masjid Nurul Islam, Mushola Taqwa An-Nur, dan semua jamaahnya senantiasa dalam keberkahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.